Kalau di prosedur itu ada judul, tujuan, materials kalau daftar bahannya, terus steps-nya. Oke, next adalah pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan itu sambutan terhadap ucapan seperti kritik, komentar, komen, etc. Dan apa yang diterima oleh panca indera kita, bayangan dalam angan-angan. Ada dua, Bapak Ibu, eksposisi dan eksplanasi. Ya kan, kalau eksposisi itu paparan dan gagasan atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi, misalkan tesis atau pernyataan pendapat, dan alasan atau argumen ya setelah pernyataan ulang pendapat. Teks eksplanasi itu adalah teks yang bisa menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan dan budaya menurut Bu Priyatni itu. So, teks eksplanasi memiliki struktur berpikir. Struktur berpikir seperti itu: judul, pernyataan umum, data penjelas, dan interpretasi. Contoh Ibu di teks cerita. Teks cerita itu seperti apa? Teks cerita adalah teks yang menunjukkan bagaimana terjadi sesuatu hal mengisahkan kejadian yang telah ada, perbuatan, pengalaman yang dinamis. Yaitu menurut KBBI, Ibu. Teks cerita itu contohnya ada di naratif, anekdot, dan eksemplar. Next, Ibu, adalah teks normatif. Teks normatif seperti yang saya bilang tadi adalah berhubungan sama sesuatu yang berhubungan dengan peraturan, hukum, atau undang-undang. Kan karena ada norma, Ibu, otomatis ada norma yang suatu peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat ataupun di negara kita gitu. Kita punya undang-undang, kita punya hukum. Teks normatif teks. Biasanya bahasanya bulat ya, susah diskonstruksikan. Kenapa kok bahasa hukum susah ya? Biar tidak kejebak dengan bahasanya sendiri. Kalau bahasanya terlalu gampang kan bisa ke diskonstruksi ya, Bapak ya. Kayak Umberto Eco itu kalau suka baca novel Key of Roses itu. Next, Bapak Ibu, ada kalimat, ada paragraf. Kalimat memunculkan satu paragraf. Jadi paragraf terdiri dari berbagai macam kalimat. 1, 2, 3 lebih jadi paragraf, satu kumpulan kalimat. Modus kalimat Ibu berdasarkan jumlah klausanya ada 3, Ibu. Jadi ada kalimat tunggal, bersusun, dan majemuk di dalam bahasa Inggris. Klasifikasi kalimat ada kalimat lengkap dan tidak lengkap, atau biasanya kalau bahasa Inggris dependent sama independen. Terus di dalam bahasa Indonesia berdasarkan amanat wacananya ada deklaratif, integratif, imperatif, aditif, responsif, dan interjektif. Next, Bapak Ibu, berdasarkan bentuk kalimatnya ada inti dan non inti. Kalau dalam bentuk klausanya ada verbal dan non verbal. Bahasa Inggrisnya juga ada verbal and non verbal. Next adalah kalimat bebas dan kalimat tarikat, Ibu. Untuk fungsinya seperti ini, Ibu, contohnya. Jadi dalam unsur paragraf itu ada kalimat penjelas, ada kalimat utama, gagasan pokok. Gagasan penjelas berasal dari 1, 2, 3 lebih. Jadi kalau saya misalkan kalimat utamanya 1, terus ada supporting ideas itu, Ibu. Jadi ada main idenya 1, supporting ideas-nya bisa 1 atau 3. Next, ciri-ciri paragraf yang baik adalah memiliki keterpaduan paragraf. Jadi ada koheren sama konjungsinya dan koherensinya dapat. Terus diksinya bagus, Bapak Ibu. Ini kan kadang-kadang kan kita lemah di koherensi ya. Kalimat 1 sama 2 gak nyambung. Tapi kalau paragraf 1 sama paragraf 2-nya gak nyambung. Kalau kalimatnya sudah bagus-bagus dalam satu kalimat itu, dalam satu paragraf sudah bagus, tinggal menggabungkan dengan paragraf berikutnya yang bermasalah. Bapak Ibu pilihlah diksi yang bagus ya.
biar enak didengar, enak dibaca dan enak didengar gitu. Biasanya kalau Bapak Ibu nulis artikel ya, kalau S2 minimal, kalau sudah S3 ya monggo. Kalau S2 itu nulis artikel biasanya kita pakai Grammarly ya Bapak Ibu. Jangan takut, karena teman-teman bilangnya Grammarly kan mahal Son. Iya mahal, tapi kan kita urunan Pak. Jadi Grammarly setahun itu anggap aja berapa ya, anggap aja 1 juta lah, semahal 1 juta. Tapi kalau dipakai oleh 50 orang kan ya murah Bu jatuhnya. Jadi mahasiswa saya itu saya wajibkan punya Grammarly untuk mengedit tata bahasa mereka. Grammarnya saya harap Grammarnya tidak punya masalah. Kalau masih semester 7 atau semester 5 bermasalah dengan grammar kan kasihan. Jadi teman-teman, anak saya itu saya minta langganan Grammarly setahun, yang mana itu untuk tesis skripsi mereka, baik untuk yang S1 maupun S2. Ya biar itu aja, biar saya sebagai pembimbingnya nggak terlalu banyak ribet dengan urusan grammar dan diksi dulu. Biasanya kan ada kata-kata yang salah ya, terus kurang S lah, apa. Jadi kalau pakai Grammarly masalah-masalah remeh itu bisa terselesaikan. Next Bapak Ibu, terakhir saya jenis paragraf ada deduktif ya, yang di awal itu, induktif di bawah, deskriptif itu ada, kombinasi dari di atas bawah, dan naratif kadang-kadang malah yang tidak ada sama sekali. Next Bapak Ibu adalah terima kasih. Sekarang kita geser ke bahasa Inggris. Oke, sebentar. Oke, habis ini kita ke bahasa Inggris. Bapak Ibu lebih jago daripada saya. Biasanya gitu. Oke. Bapak Ibu terlihat nih. Oke, ini macam-macam teks Bapak Ibu. Sekarang kita geser ke bahasa Inggris. Setelah bahasa Indonesia, yang saya juga tidak mengerti kadang-kadang karena bahasa Indonesia susah. Menurut saya Bapak Ibu, karena saya sudah ngomong bahwa saya prefer download daripada mengunduh, upload daripada mengunggah. So this is descriptive text Bapak Ibu. Saya yakin ini lebih gampang daripada bahasa Indonesia tadi Bapak Ibu. The purpose of the descriptive text, you have to, so I will change into my bahasa Inggris. So you have to describe a particular person, place or thing in detail. So you have a generic structure, only 2. Identification, which is you have to identify the phenomenon to be described. Who, what, and description. The description of the thing that you want to explain. Especially like describe the parts, qualities, and characteristics. You have to use these language features. The first must be simple present tense. So for example, like when you say that my cat is very cute, it will be different with my cat was very cute. Yeah. Jadi misalkan Pak Dwi Marwianto was handsome, ya, itu akan berbeda dengan Pak Dwi Marwianto is handsome. Ya kan? Kalau kalau saya itu menghina anak gitu Pak, maaf ya Pak ya. Misalkan Pak Dwi, you were handsome. Anak-anak itu kan dengarnya kan handsome-nya saja Pak. Atau misalkan Bu Fitri, you were beautiful. Oh terima kasih Pak, saya cantik. Misalkan gitu ya. Padahal aku pakai you were Bu. Lah kan you were kan past tense ya. Berarti dulu cantik ya. Sekarang ya Allah, tambah cantik. Must be more beautiful, gitu loh maksud saya. Kalau Pak Dwi will be Pak, kalau Pak Dwi will be handsome. Ya Allah, nggak tahu kapan ini. Ya itu Pak, that's the way how I use grammar ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai grammar itu that's the function. Jadi kalau saya menghina anak itu, anak dengarnya apa handsome sama beautifulnya aja. Jadi nggak lihat apakah itu past tense, apakah itu future, no. Dan kira yang penting beautiful sama handsome cukup gitu. Padahal kan aku juga jarang pakai kata-kata itu Pak. Aku lebih senang pakai charming, lebih senang pakai glowing. Terus daripada beautiful yang terlalu umum, selain pretty ya,
Aku lebih senang pakai itu tadi, charming, gorgeous. Kalau handsome ya good looking. Daripada pakai handsome ya terlalu umum. Nah, Bapak Ibu, this is the way you have to describe the thing or the person that you want to describe. So and then the action verb is using verb one. So like for example like open, close, itu kan open atau closed. No, just say that open or make, not made. Kan ada adverbnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Taj Mahal. I'm trying to using the red to read the word. So this is showing that this is a kind of verb one, like the touch from the word Taj Mahal. You can use it to touch. So stands on a wrist gitu, until the end, and then this side uses it is flank. Taj Mahal is built seperti itu. Jadi ini showing that the Taj Mahal. So I have to explain about Taj Mahal. Kalau bisa ada gambarnya Taj Mahal ini keren. Kan zamannya Shah Jahan ya. From his wife. Ya. Kisah cintanya keren banget katanya. Karena saya belum pernah ke sana ya, coba bilang katanya saja. Jadi kalau cinta ngasihnya seperti ini Bapak. Jangan ngasih bunga saja. Sudah ngasih bunga, sisa lagi dari mahasiswanya atau dari muridnya. Ini sayang dari buat kamu, ternyata bunga pemberian dari muridnya. Ya enggak lah, kalau bapak-bapak di sini kayaknya keren-keren, kayaknya romantis banget ya wajah-wajahnya. Kalau ibu-ibunya kan, ya juga sih, ibu-ibunya yang pendiam. Kalau bapaknya juga sedikit agak nakal dikit lah, enggak apa-apa ya. Kalau cowok kan gitu ya, nakal dikit lah, biar bisa tahu hidup, biar bisa hidup. Okay, Bapak Ibu, this is Taj Mahal, and then I will share with you so you can read by yourself. The next is report, Bapak Ibu. Report ya. Don't give me a report because you are ngerepoti ya. Ngerepoti ya. Kalau kita ngasih report ke anak-anak kan, anak-anak ngasih report ke kita kan ngerepoti ya, Pak. Iya kalau anak SD anaknya masih bacaannya masih kalimat ya. Ya kalau sudah SMA ataupun SMK ataupun juga nanti MAN atau nanti kampus juga berat-berat. Jadi mereka pakai teks yang panjang itu yang pakai IC gitu. So report is like this one, Bapak Ibu. The purpose is to describe the way things are such a man-made thing, such as man-made thing or animal or plants. So you have two generic structures, Bapak Ibu. You have a general classification. So you will introduce a topic. For example, this is you have the class and then subclass. And then the last you have to identification. So you have to identify, give the shape or form, parts, behavior. Behaviornya ini merah karena saya pakai US. Kalau jadikan behavior ini nggak merah. Nah, seperti itu. That's a UK. Jadi I believe that you understand about this one. Like you used to eraser or rubber for example. Color sama color seperti itu. So you have to identification. You have to identify it. So for example, language feature, you have so many kind of things like the use of general nouns. For example, you want to report about commodos, computers, or laptops nowadays, or tabs, or sheet, or roses, for example. And then you have to use a relating verb like is or be. Saya menyebutnya be, Bapak Ibu. Banyak guru yang masih menyebutnya to be, ya kita berbeda madhab berarti ya. Kalau ada yang madhabnya pakai to be ya nggak apa-apa. Tapi Sony lebih senang pakai be, Bu, nyebutnya, bukan to be. Yang is, am, or, was, were itu. And then you can use the has or have, depends on the subject. And you have to use the present tense. Ya, simple present tense biasanya, tapi present tense biasanya. For example, like Komodo's dragon usually weigh more than 160 kilograms. Or the behavioral verbs, ya kan, sunbathe itu behavioral verbs. Jadi snakes often sunbathe in the sun. Ya iyalah, namanya sunbathing yang masuk di moon ya di sun lah. Technical term Bapak Ibu ada water contain oxygen and hydrogen, H2O. Okay.
This is the way you have to report. For example, like this picture, Bapak Ibu, ya kan? If you see this picture, if you have rame banget di sini, Bapak Ibu, maaf. Semoga karena pakai headset gak kedengeran ya. Jadi di sini misalkan saya kasih gambar gajah gini, Bapak Ibu pasti akan tahu bahwa aku mau mendiskusikan tentang apa ini. Karena ada yang pernah bilang bahwa gajah seperti apa? Gajah itu panjang, terus lurus, terus kurus gitu ya. Karena dia megang belalainya. Kalau ada yang megang buntutnya, oh enggak. Gajah itu kecil. Ujungnya ada rambutnya. Itu orang blind, orang yang tidak bisa melihat itu memegang gajah. How to describe the elephant itu? Ada yang megang badannya. Oh, gajah besar. Terus ada bulu-bulunya dikit. Tapi nggak kurus gitu. Terus ada yang megang mungkin kakinya. This is the way how we different about the report. So this is the example bersama this one. Silahkan dibaca sebentar aja, pasti Bapak Ibu bisa lah. So elephant is the largest and strongest of all animals, Bapak Ibu. Ya kan? You have a thick legs, huge sides and backs, large hanging ears, a small tail, little eyes, long white tusk, and above all, elephant has a long nose, the trunk. Ya kan? Belalainya itu. Silakan dijelaskan. This is a report. Again, you have to use a present tense. Do not use past tense. Next, Bapak Ibu, we come to the narrative. Narrative, the goals or the purpose is to amuse or entertain the readers and to tell a story. So usually, Bapak Ibu, narrative there is orientation, complication, resolution, and sometimes you have a reorientation and then coda, but most of all narrative you have a complication. Jadi ada orientation Bapak Ibu, who was involved, who is the actor, who is the actress, when and where was it happen, the story and then the complication, a problem arises and followed by other problems usually. Complication, resolution, complication again is okay, and then the resolution again is okay. So you have two problems, it's okay. Complication, resolution is okay. So the resolution will be the provided solution. So how to overcome this kind of problem, you state it in a resolution. After that you have a reorientation or coda at the end of the story. Because narrative is a retell a story, so you must be using a past tense, Bapak Ibu. And then the example also, and then chronological arrange. Jadi ada chronologicalnya karena cerita ya. Yang paling gampang tadi adalah naratif seperti fabel, kelinci, kancil nyuri iPhone misalkan ya kan. Kalau kancil nyuri timur sudah nggak laku, Pak. Kancil nyuri iPhone, kancil nyuri laptop seperti itu. Atau Bapak Ibu mau cerita yang lain itu oke. Ada maling kundang, terus si mana itu kedede semakin arok. Ya. Next Bapak Ibu adalah this is the example of the narrative. I use this one as a Sangkuriang, bukan. Ke Inggris ya saya, Sangkuriang. Kayaknya Sangkuriang dia. Okay. Soalnya there was a little poor boy and come to the little village ya, hungry and weak. Soalnya terakhir dia itu, Yucelik, bukan deh kayaknya Bapak Ibu, sorry. Ini nggak tahu cerita mana, pokoknya di Rawapening Bapak Ibu, di Salatiga ya. Ada kota namanya Salatiga, berarti dia dapatnya 7 ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang di Salatiga nggak? Mungkin ini bisa di cross check Bapak Ibu, saya minta maaf kalau salah. Di Salatiga katanya ada Rawapening ya, rawa, swam, pening lu ya. Aduh, di Rawapening ini tempat orang-orang ngeluh semua ngumpul di sini Bapak Ibu. You will read this one when I will give it to you, and then the next is recount.
So just like the narrative, Bapak Ibu, recon is retell something that happened in the past and to tell a series of past event. Namanya juga past, ya berarti ya pakai past tense, jangan pakai present tense atau pakai future, malah salah lagi nanti. Generic structure-nya ada 3, Bapak Ibu. Orientation, event can be 1 or 2 or 3 or 4, it's up to you. And then followed by reorientation. Jadi bedanya recon sama naratif, jelas kalau naratif ada problemnya and then resolusinya. Kalau di recon dia tidak punya problem sama resolusi, hanya event-event saja. Eventnya boleh banyak, bukan event ya Bapak Ibu. Kalau orang Indonesia biasanya event kan nggak pakai T ya, kalau event pakai T. Next Bapak Ibu, ini is for example the terrible day Bapak Ibu, yang kayak kemarin itu ya, yang di Malang itu ada kata teman-teman ini adalah bulan Oktober, kemarin adalah bulan Oktober, dibuka dengan Kanjuruan, ditutup dengan di Taiwan. Bapak Ibu mengikuti kejadian itu, dibuka di Kanjuruan di awal-awal itu, ditutup dengan di Taiwan. Bahkan teman-teman kemarin di MGMP Malang itu share-nya itu Bu. Jadi kayak misalkan di Gujarat itu ada 141 yang meninggal di bulan Oktober. Terus di Kachin State juga 81. Di Utai Sawan, Filipina itu ada 37. Ya kan, di Taiwan itu kemarin 153. Kalau Kanjuruhan 135 lebih ya. Jadi ya kalau di Taiwan ada orang Indonesia katanya 2. Jadi Dark October, we call it Dark October in Asia. Alhamdulillah semoga November tidak seperti itulah. Next Bapak Ibu, this is the example of my writing showing that this is a recount. So last Sunday, like for example, last Sunday, the last day. So showing the past tense was a terrible day. My cousin and I were playing sampai until loud voice, and then I was hospitalized for 1 more week. Next Bapak Ibu, we come to the procedure. In the procedure Bapak Ibu, the goal is to help your readers, and then how to do something or how to make something completely. So from the first until the end, from the raw material become a cook material kalau mau masak. You have a 3 Bapak Ibu, you have a goal, materials, bisa banyak materialsnya, and then steps or aim, equipment, and methods. Ya. Karena ini di prosedur, biasanya pakai imperatif Bapak Ibu, pakai open, close, tear, terus pour, shake, seperti itu. And because it's imperative sentence, we use simple present tense. We don't use the past tense. Sekali lagi kalau past tense ya berarti resepnya nggak berguna itu. Next, for example, how to make tomato soup. Ini contoh saya, Ibu. Karena saya tidak suka sup, maka saya bikin ini biar saya suka gitu ya. To make a bowl of tomato soup, you must prepare all ingredients. The goal is how to make tomato soup, and then you have the material: large tomatoes, spices, onion, salt, water, pepper, small clove, garlic, and butter. And then you have a step, so here are the step. Ini Ibu, ini saya merahkan ya. Ini adalah verb 1-nya, imperative word-nya ini. Bapak Ibu sudah jago lah. And then this is how to make tomato soup. So, apakah ini bisa lebih panjang? Bisa Pak. Jadi saya pernah bikin prosedur teks itu 2 lembar folio bolak-balik. Hanya prosedur how to make a noodles. Sampai dosenku bingung, kenapa kok bisa sebanyak ini Son? Ya karena sudah detail Pak. Jadi pertama adalah first tomatoes, but I don't have tomatoes Pak, so I have to buy. Okay, I explain how to go to market. After in the market I don't have money Pak,
So I have to get some money because I don't have any job. So I learn how to play guitar. Belajar gitar kan 2 bulan, Mbak. Ya kan? Belajar gitar 2 bulan, and then learn some new songs 1 bulan, terus ngamen ya, ngamen di perapatan jalan, dapat duit, beli tomatoes, Pak. Itu sudah 4 bulan, Pak, hanya untuk bikin tomato soup. Berarti bisa 2 lembar bolak-balik. Setelah tomatoes dapat, spices dapat, semua dapat, ternyata LPG-nya habis, Pak. LPG habis, saya ngamen lagi 2 bulan lagi, Bapak Ibu ya, untuk LPG dan gas dan segala-galanya. So procedure text can't be so long kalau mau di-expand gitu. Jadi kalau yang standar ya kayak gini, Bapak Ibu. Kayak gini inilah yang standar, kayak di mie goreng Bapak Ibu itu loh. Jadi dibungkus mie goreng yang Bapak Ibu tak punya itu, di belakangnya itu pasti ada caranya lah. Walaupun kita nggak pakai itu, jujur ya, nggak ada yang pernah baca tuh. Nah ya, mana ada yang Bapak Ibu yang baca prosedur teksnya mie goreng itu. Nggak ada. Ya karena kita sudah yakin ya, sudah yakin dengan masakan kita. Kan? This is the how to make tomato soup. Kalau mau complicated, boleh nggak? Boleh, ini satu ya. How to make my spouse love me, for example. How to make my daughter like me. I don't know. Or how to mau ngapain? How to study abroad, boleh aja. How to get the scholarship. How to apply the scholarship. How to get my PhD degree, boleh aja. Sabtu ya. How to love you. Lagi rame di sini. Oke, next Bapak Ibu ada news item. News item Bapak Ibu tahu ya? Ini kalau nggak salah di KTSP itu di kelas 12. Ya kan? News item di K13 kemarin di around. Iya masih Pak. Iya kan masih ada. Iya 12. Saya masih baru juga masih ngajar itu Bu. Yang news item ya. Ada teman-teman news berita item black aneh-aneh Pak. Kalau teman ada new news gitu ada Bu. I got a new news. Bingung teman. Kok bisa new-nya pakai S Pak? Loh, apa? Kalau nggak pakai S gimana Pak? Ya berarti ya adjektif. New. Berarti bukan baru-baru ya? Enggak, baru-baru ini. Nanti teman-teman bilang, this news gitu. Baru-baru ini. Ya kayak tadi teman-teman kayak Bapak Ibu pernah belajar tentang what is it? Like Junglish ya. Jungle English itu Bapak Ibu. Like I said usually like mother thing. Buat pikir. And then is it okay to go for example news item? There is like the news item Bapak Ibu purpose-nya adalah to inform the readers ya about event of the day which are considered newsworthy ya Bapak Ibu. Yang penting ada newsworthy-nya or important ya. Kayak tadi saya bilang saat ini yang lagi terkenal adalah kemarin tadi barusan ngecek IG adalah ART-nya Sambo itu. Ya kan? Pembantunya Sambo itu salah terus ngasih informasinya itu. Terus ada usut tuntasnya Aremania belum selesai juga. Terus apa lagi ya? Harga Shell lebih murah daripada Pertamina. Seru tuh. Jadi Shell itu lebih murah berapa rupiah daripada Pertamina. Makanya banyak orang-orang pergi ke Shell sekarang. Di Malang ada atau enggak yang pakai hijau itu. Kak, jaraknya antara 50 rupiah. Jadi kayak di Soekarno, kalau Bapak Ibu di Malang ya, itu ada di Soekarno Hatta itu ada 2 pom bensin Pertamina sama yang hijau itu. Yang hijau sudah mulai ramai itu. That's a newsworthy. Why? Yang muncul mungkin berbeda. Bapak Ibu dalam news item, you have 3 kind of generic structures. Harusnya pakai S. Let me change it. So newsworthy event Bapak Ibu. So this is about what is the event? What are you talking about? What do you want to write? After that background of the event. So you have to elaborate between what happened and tell what caused and the accident. For example, like kemarin di Kanjuruhan kan
Itu rame Bapak Ibu, rame kasus kejaruan. Atau sekarang lagi kasusnya Itaewon gitu ya, rame juga itu. Atau mungkin ada kasusnya apa lagi ya, misalkan UP yang bermasalah, misalkan aja contoh ya, UP ternyata pada saat mau UP sinyalnya putus gitu. Susah juga, waduh kan ya, mati kan ya. Makanya Bu, saya tahu nanti gimana. Misalnya ataupun saya ngajar seperti ini ternyata sinyalnya putus, saya juga bingung ya. Kalau saya hostnya, saya harus hubungi Bu Fefti-nya di jalan, nggak bisa nyampe ya. Susah lagi kayak kemarin nanti. That's the background of the event, and then the last will be sources. Who is the, siapa sih orang yang bisa ditanyain? Biasanya pakai partisipan ya, and then witnesses, orang-orang yang ada di sekitar situ. Other readers, kayak misalkan berhubungan sama kenaikan BBM, kita tanya ke Menteri BUMN ya, terus sama Pak Jokowi yang ngomongin, atau experts involved in the event. Jadi siapa expertnya? Misalnya dalam pendidikan ya kita datangi Nadiem. Bapak Ibu, Desember Unisma juga ada conference, tapi kalau mahasiswa Unisma gratis ya, ataupun dosen Unisma. Tapi Bapak Ibu, insya Allah pematerinya, keynote speakernya adalah Pak Nadiem sama Pak Erick Thohir. Jadi tentang apapun, tentang education and multicultural. Bapak Ibu, in news item, you have a language features, jadi ada short, kan nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang, it's very short, and then capture the headline ya, kan misalkan Sambo di penjara, Sambo hukuman mati, kan keren ya, daripada Sambo akan diganjar hukuman mati ya, kepanjangan, atau Puan Presiden, misalkan itu kan seru, atau Sony Rektor Unisma, kan seru juga ya. Saya jadi Rektor Unisma, wah, Unisma saya bangun dulu. Nanti Unisma saya singkat, universitas insya Allah maju. Kalau Unisma kan nggak bisa maju Pak Ibu, insya Allah maju. Kalau maju macet nanti di Noya. Kan Unisma bisanya meninggi ya Pak Ibu, itu bedanya. Next Bapak Ibu ada action, saying verb ya kan, terus pada time, place, and manner. For example like this is well, turn contaminated. Jadi ada event, ini saya ngambil dari berita. Jadi karena beritanya dari Rusia, jadi ada event terus di Moskow ya Pak Ibu ya, ini tentang nuklir katastrofi. Silakan dibaca nanti Pak Ibu. Ada newsworthy-nya, terus ada background-nya, di sini muncul background. Terus source-nya siapa? Di sini insya Allah ada orang namanya Yelena. Jadi dia as a source. Next Bapak Ibu, we have a spoof. What is spoof son? Spoof itu I love spoof Bapak Ibu. Tell an event with a humorous twist ya, and entertain the reader. Jadi biasanya ada plotnya itu twist Bapak Ibu, gitu, terbalik gitu. Ya kan? Genre structure-nya Bapak Ibu ada orientation, who were involved, when, and where. The next is event. Event can be one or two. So let me this one the bracket, and then you have to tell the readers about this thing and the twist. The twist is very funny. This is the apa ya, kalau dalam bahasa stand up comedy-nya itu gernya di situ lah. Jadi punchline-nya di situ. Itu twist itu. Dan using past tense Bapak Ibu, kenapa? Karena adalah event. Eventnya biasanya terjadi sudah lampau. And then using action verb, adverb-nya juga keluar. And then chronologically arranged. Contohnya di sini. Last week, pakai when ya. Contohnya, terus I had, the play was seperti ini Bapak Ibu, was very interesting. I did not, seperti ini. This is the example. You can find by yourself. So they were talking very loudly, and then this is a private conversation. This is the twist of the story. Jadi ada twistnya. Yang penting itu, kalau nggak ada twistnya nggak lucu, berarti bukan masuk spoof, malah jangan-jangan masuk recon nanti. Oke, next adalah exposition Bapak Ibu.
Exposition itu ada dua ya, hortatory sama analytical. Oke, di analytical Pak Ibu, you have to reveal the reader that something is the important case. Jadi harus ada yang penting dibahas. Ada tesis, argumen can be one or two or more. It's up to you. And then what is and then the iteration. So thesis usually include all a preview argument, introducing the topics or indicating the writer position. Which one? Are you pro or con? Agree or disagree? After that, you have to support by argument or arguments, which is consists of a point, and then this is the point can be vary, but each must be supported by discussion and evidence. Jadi kalau setuju semua supportingnya, jangan sampai nggak setuju, nanti argumennya patah nanti. Kalau tidak setuju ya tidak setuju semuanya, jangan ada yang setuju. And then the last will be reiteration, Ibu. You have to restate your position. Jadi setelah ditunjukkan tadi I agree, and then so based on the argument I'm supporting this kind of apa, aku nggak tahu mau tesisnya apa. Ibu, you have to use a model, action, verb, thinking, adverb, adjective ya. Yang benar adalah itu. Tidak seperti ini, Bu. The problem of being too fat. Ya kan, being fat is commonly known as overweight or obesity. Di sini dia tidak setuju dengan fat. Orang gendut dia nggak setuju, makanya dia tunjukkan bahwa posisinya di situ. I disagree with someone who is very fat. Ya, muncul apa? Banyak argumennya, mulai dari heart disease, obesity, kolesterol, blood pressure, diabetes. And then you have to, it's often avoided by many young women. Katanya cewek-cewek itu kalau gendut itu mengurangi physical appearance-nya, Bapak Ibu. Cewek-cewek itu gitu, ibu-ibu ya. Pacar saya itu juga gitu, Bu. Kalau di foto kelihatan gendut itu enggak mau, Bu. Foto. Duh, kelihatan gendut, delete gitu. Di-delete, Bu, kalau kelihatan gendut. Saya enggak tahu kenapa ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak biasa aja. Foto yuk, gendut ya biasa aja. Tapi kalau ibu-ibu kayaknya enggak deh. Di foto tuh cekrek, gendut, dari gini, cekrek. Aduh, kok masih gendut ya? Jadi cekrek. Aduh, masih gendut ya dari mana? Dari belakang paling ya, dari atas saja sekalian. Ya kan kadang-kadang ibu-ibu gitu ya, Bu ya. Aduh, kok jelek ya? Delete. Bahkan sampai ada yang gaya gini, Bu, miring-miring kayak. Waduh, saya bawa tas sudah miring-miring gak karuan kalau ibu-ibu itu. Kalau coba apa ya paling ya, cekrek gitu. Oh ya elek ya, pasrah, Bu ya. Bapak kalau foto kan pasrah itu. Cekrek elek ya, alhamdulillah. Ya siapa mana ya? Ya cetakannya seperti ini ya. Kalau ibu-ibu enggak, dia cenderung ke takut physical appearance-nya jatuh gitu loh. Wajar ya, namanya ibu-ibu ya. Kalau bapak kan biasa ya. Makanya itu Bapak Ibu ada jokes yang kalau sama ibu-ibu itu susah kalau foto. Banyak maunya ya. Aduh, kok gini ya Pak ya, kok kelihatan gendut ya pipiku ya. Ya gimana lagi, Bu? Masuk di edit lagi. Sudah diedit ini, Bu, sudah dibikin glowing. Sudah layernya 4 sampai putih itu orangnya, sampai beluk ya. Nah, ada itu teman-teman saya juga gitu kok. So Ibu, next most serious studies ya Ibu ya, to see the effect of obesity. So the clear enough that overweight is not good. Restate the problem, reiterationnya keluar di sini ya Ibu. Jadi dia tuh menyatakan lagi the positionnya, that overweight is not good enough for your healthy life. Saya juga gitu, kelebihan 10 kilo, kayak 8 kilo punya saya. Oke Ibu, next adalah hortatory. Hortatory ini kayak mirip ninja ya Ibu ya. Ibu kan suka ninja tuh, film kartun. Ninja hortatory gitu loh. Ninja Hattori, Pak. Oh, Ninja Hattori ya, yang
Dari zaman dulu sampai sekarang aku masih jadi ninja. Kayak Doraemon, Nobita kasihan. Dari zaman kita SD sampai sekarang Nobita tuh gak lulus-lulus Bu. Dari SD tuh. Ini yang salah gurunya Bu. Jangan-jangan gurunya sampean ya. Nobita gak lulus-lulus itu. Tapi terakhir-terakhir Nobita menikah sama Shizuka. What a lovely couple. Ya Ibu, hortatory. Hortatory is the goal is to persuade readers. Ibu, you have to persuade your readers, convince your readers that your statement is true, or you have to believe in me or something like that. So something should or should not be the case or be done. Bapak Ibu ada tesis muncul di situ, ada argumen, boleh pakai S, boleh not. And then after stating the issue, Bapak Ibu, you have to provide the argument by giving reasons or concern. Jadi paling nggak ada alasannya kenapa kok milih ini. And then you have to give a recommendation. Just stating with or ought not to happen. For example, like teman-teman adalah smoking should be banned. Ya, merokok harus dilarang. Karena merokok, alasannya banyak. Tapi kalau Ibu ngomongnya merokok harusnya dilakukan, kan seru Bu. Jadi kalau merokok dilarang kan sudah banyak ya, sudah jamak, apa gitu tak tahu lah. Tapi kalau seru kan gini, merokok diwajibkan untuk semua manusia. Keren. Nanti ada supporting argumennya. How to support your argument. Aku nggak tahu seperti apa ya, karena kebanyakan rokok kan banyak jeleknya ya. Tapi suatu saat siapa tahu ada yang banyak baiknya. Ya boleh aja. Atau misalkan study abroad for English teacher must be done. Atau harusnya guru-guru bahasa Inggris itu harus dikasih beasiswa untuk kuliah S2 minimal di Inggris gitu. Kalau di Aceh, setahu saya Bapak Ibu ya, yang Aceh itu guru-guru PNS-nya tuh kuliahnya di Australia Bu untuk S2. Jadi dia punya MOU antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Australia. Jadi kayak Jawa Timur kan belum ke luar negeri. Jawa Timur hanya di dalam negeri aja. Kebanyakan di UM kalau S2-nya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa ke luar negeri kan keren. Dari provinsi Aceh misalkan ke Australia misalkan, atau dari aku nggak tahu dari mana Bapak Ibu ya. Next Bapak Ibu, you have simple present tense as of course. Then you have isi models, action verb yang muncul, thinking, adverb, adjective, technical terms, general and abstract nouns, connectives. So this is like my example Bapak Ibu. You have the online job. Ya kan? Nowadays you have an online job Bapak Ibu. Jadi online job ini lagi trending sekali. Work from home katanya pandemi, ya kan? Walaupun pandemi udah gak ada. This is the job of online. In online, so you have to not to come to the office. Karena kadang-kadang itu ada pekerjaan yang kita butuhkan untuk datang ke kantor ya, atau malah nggak punya kantor itu perusahaannya. Online jobnya seperti itu ya Ibu. Jadi dibaca sendiri nanti ya, dia akan muncul ada argumennya. Jadi ada statement di awal itu, yang ini Bapak Ibu ya, tesisnya muncul, terus ini argumen, terus di sini adalah recommendation. Iya. Okay. Next Bapak Ibu, so then this question Bapak Ibu. What is the basic difference between analytical and hortatory exposition? Karena saya bertanya sendiri, tak jawab sendiri Bapak Ibu ya. In a simple word, analytical itu adalah is the answer of how. How is, how will. While hortatory itu adalah how should. How should you convince your mother-in-law, for example? How should you how will you pass the test? So analytical exposition will be the best described of how will student do. Ya Bapak Ibu ya. How will Bapak Ibu do the UP for the next session, for example. The point is the important thing to do. But for the question, how should student do for their exam, will be good to be answered with hortatory. Jadi how should Bapak Ibu
do the UP for the next session, it will be best for hortatory. Because it convinced that the thing should be done. Aku harus gini to pass this kind of test. Hortatory kesannya maksa daripada analytical gitu ya, Pak. Karena Lebih maksa dia. ada convince, Bu. You have to convince your readers ya. Gitu, Bu. Jadi kalau hortatory kan how you get this, misalkan gimana dapat skor tinggi gitu. Gak ada will. Tapi you should do this one. Kan kayak ada imperatifnya ya, kamu harus gini kayak gitu loh, Bu. Jadi kayak tadi saya dengar ibu tadi yang ngajar tentang itu, Bapak Ibu harus lulus UP, kalau enggak kayak gini, harus ikut kelas, kalau nggak bisa ikut kelas, maka nggak bisa ikut UP, nggak bisa ikut ini, ikut gitu loh. Jadi you should do this one. Jadi kayak kalau mau kalau mau sehat ya, you should do this one kayak gitu loh, Bu. Itu pakai hortatory, Bu. Tapi kalau mau jadi sehat seperti apa, pakai analytical. Okay, Bapak-Ibu, next go on to the explanation. Explanation Bapak-Ibu, the purpose is to explain ya, namanya juga explanation ya, to explain ya. The processes involved in the formation or working of natural or socio-cultural phenomena. You have three generic structure Bapak-Ibu, general statement, sequence of explanation, why or how, and then closing. Use the simple present tense Bapak Ibu. Jangan pakai yang lain-lainnya. Jangan pakai past tense. Ada action Bu, ada pasif. Ini Bapak Ibu pasif voice ya. Kalau aku banyak pasif aja deh. Ya, pasif tahu ya Bapak Ibu ya. Pasif itu bisa dijelaskan dengan berbagai macam cara. Ya, kalau saya sukanya pakai be verb 3 itu Bapak Ibu. Ya kan? Be verb 3, be verb 3. Oke, terus conjunction-nya aja ada cause and effect. Lalu contohnya tsunami, tahu tsunami ya? Ini paling menakutkan jokes kami adalah disun, siapa yang menakutkan ya di tsunami. Loh. Kalau disun pasangan kan enak ya. Kalau di tsunami Pak medeni Pak. Cep hilang Pak. Ya kan apalagi di Jepang itu. Waktu tinggal di Jepang itu ya di tsunami itu ya lumayan lah. Tapi belum pernah lihat tsunami. Kalau apa itu typhoon ya. Typhoon bahasa Indonesia. Typhoon itu sering sepeda terlempar 5 meter dari parkiran ada Bu. Sepeda pancal itu dari sini 5 meter mencelat ada. Terus jemuran pindah ke rumah tetangga juga ada. Jadi tertukar pakaian dalam itu Bu. Jadi CD-nya saya mempar ke tetangga sebelah itu. Iya Pak, terjadi Pak. Sekencang itu Pak. Tapi karena negara maju, mereka bisa memprediksi Pak Ibu. Kalau di luar negeri itu kayak di Jepang itu bisa memprediksi kapan datangnya tsunami, kapan datangnya typhoon, jam berapa itu udah tahu. Jadi jam berapa dia mengarah kemana, setelah itu kemana, endingnya kemana, mereka tahu. Kalau di Indonesia kan tahu sudah ambruk rumahnya gitu ya. Beda di Indonesia gitu. Kalau gempa di Indonesia kan gempa dulu baru diberitahu ya. Coba Pak itu kalau nggak percaya. BMKG Indonesia itu gitu. Tahu udah selesai Pak. Iya, jadi BMKG gempa gitu ya. Setelah gempa Bu munculnya Bu. Harusnya kan muncul peringatan dulu, warning dulu, baru muncul gempanya. Kalau di Indonesia gempa dulu baru muncul warningnya Bu. Ya kan sudah jadi toh ya. Gitu. Serunya Indonesia gitu. Ya namanya juga Indonesia ya. Jangan dulu Pak, baru cari payung. Kata teman-teman Bu, namanya flower country Bu, negara berkembang ya. Ya, flower country kan negara berkembang Bu. Jadi banyak kembangnya. Okay, this is tsunami from the zoo and the wave. Oh gitu. Blossom country. Iya, flower country negara berkembang. Guyonnya gitu. This is tsunami Ibu, silakan dibaca sendiri. You can read by yourself. It's from Japanese, from the word su and nami. Dan next Ibu ada discussion. Jadi discussion itu adalah present the information or opinion about issue in more on one side of an issue. So you have against and cons, jadi for and against, pro and cons. So you have opening statement apa Ibu? Kalau di debate ya, debate muncul ini biasanya. So argument. You can give the argument or evidence or evidences
of different point of view. For example, tadi aku bilang tentang merokok, is it good or not? You can be good or you can be not. It's up to you. As long as you have argument or evidence, that's okay. There is no right or wrong in discussion. And then concluding recommendation apa Ibu? Because this is a discussion, you have to use the simple present tense. Like this one. And then this is the example of the discussion. Sorry Ibu, izin ngecas. Bapak Ibu tahu hiking ya? Yang kemarin rame dengan itu loh Ibu, apa? Bjorka ya, yang katanya bisa menghack situs pemerintah itu loh Ibu, kan Bjorka itu. Yes. Iya benar Pak. Yang katanya anaknya malah jualan es itu ya kan, tak masuk akal ya. Pemerintah itu lucu-lucu aja dulu. Orang nge-hack gak punya komputer ya baru ini. Ya kan namanya hacker punya komputer Pak. Nah, kalau di Indonesia enggak, kata Kominfo dia nggak punya komputer. Ya gitu deh. Indonesia apa yang nggak bisa? Kan semua bisa Bu, di Indonesia ini. Okay, this is the hacking. This is the example of Ibu. You can read by yourself again, and then review Ibu. The last is review. This is my last presentation about text types. Jadi the purpose is to critique or evaluate an artwork or even for a public audience. Jadi Ibu review, misalkan review movie, review lagu, review masakan, review seni juga, karya, lukisan. Ya kan? Aku mau ngomong apa terserah. You have the orientation as a background information on the text. After that you give evaluation according to you, whether you agree or not, like or dislike. Seperti itu. And then judgment and opinion or recommendation if you like it. For example, you have to watch this movie. For example, like yang terbaru adalah Miracle on Seven, yang penjara itu Ibu, yang dari Korea, adaptasi dari Korea. Itu katanya nangis banyak, nangis. Saya nonton juga sama pacar saya. Pacar saya nangis, geru-geru, saya dikit lah sebagai cowok ya. Tapi ada film baru juga. Apa ya? Yang kemarin film Korea, drakor gitu lah Ibu. Penggemar drakor mungkin Ibu ada di sini ya. Penggemar Yukna tahu ya Yukna ya, temannya Yukjan. Ya, di film Big Mouth ya. Big Mouth itu ada muncul, atau mungkin Cafe of Love Cafe atau apa ya. If you like it, just give a recommendation. If you don't like it, why if you don't like it? So it can consist of more than one. And then interpretative recon apa Ibu? So you have to make a summary of the artworks, or you have the movie. So make it summary, or the character, or the plot, if the movie. And then evaluative summation. So you have to make the appraisal if you like it, or punchline if you criticize it. It depends on you. So you have to make it feature-nya focus on specific participants, siapa yang mau dia itu. And using metaphor. Contohnya adalah di film Ratatouille Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah nonton film ini kan yang tikus itu loh. Iya Pak. Tikus yang bisa masak itu. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah nonton. Kalau nggak suka silakan, suka ya monggo. It's up to you. Terakhir Bapak Ibu, terima kasih. Yang terakhir ini nanti kita bahas soal sebentar lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempatan itu saat aku dan dia bersatukan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Sulit. Iya. Iya toh Bu, kalau disatukan kan sempurna Bu. Kalau nggak disatukan tidak sempurna. Kenapa nggak ada pertanyaan itu disebabkan dua sebab Pak. Apa Pak? Ya, yang pertama ada yang tidak dimengerti. Yang kedua memang tidak mengerti sama sekali sehingga tidak ada pertanyaan. Kalau saya Pak, pertanyaan itu harus ditanyakan karena there is no full, tidak ada pertanyaan bodoh Pak. Ya,
semua pertanyaan itu baik-baik saja. Kalau saya gitu, profesor saya bilangnya gitu, tanya aja. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya tunda. Gitu aja dia, bilangnya gitu. Jadi gitu Pak. Jadi kalau saya cuma nge-review aja, Bapak Ibu sudah pasti sudah melakukan ini di kelas, ya kan? Text type ini kan makan Bapak Ibu tuh. Sudah Ini- saya yakin. Pak. Ini Pak, ini kayaknya antara sudah mengerti semua dengan tidak mengerti sama sekali nih Pak. Jadi nggak tahu harus Loh, tanya kalau- apa misalnya. Kalau K13 kan sudah pakai ini Pak, text type ini. Iya tuh Bu. Iya Kalau Pak. yang sekarang juga muncul, malah sekarang ngeri-ngeri Pak. Tergantung sekolahnya Pak, penerapannya itu. Nah itu kemarin mau bikin riset tentang, saya mau bikin riset Pak Ibu tentang how to teach English writing in kurikulum Merdeka ya. Teacher perception tapi. Jadi saya bikin lihat teacher perceptionnya gimana. Nah, saya tanyain dari guru-guru di sini, di SMKPK, di Malang, mumet Pak. Susah, gurunya aja gak paham apalagi ngajar muridnya lah, susah aja lah. Itulah saya ingin dapat itu Pak, saya ingin dapat masukan itu untuk tulisan saya itu Pak. Oke, saya stop presenting Bapak Ibu sebelum kita geser ke pertanyaan-pertanyaan yang agak membulatkan ya nanti. Oke, izin opening the task. Bapak kita akan ada sedikit bacaan. Ini tentang pedagogik dan profesional Bapak Ibu ya. Izin share screen. Nanti saya juga akan bagikan ini ke Bapak Ibu. No need to worry. Ya nama juga belajar. Oke, open. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat nggak Bapak Ibu ya? Ya. Bapak Ibu nomor 1 dong. Langsung kita hajar. What is the appropriate instrument? Ya. B, Bu. Ada lagi yang selain nggak B? Kenapa E, Bu? Nomor 1 loh, Bu. Oh, bahasa Inggris. Sorry. Sorry, kita pakai Inggris. Oke. A, B, C, D. E ya? Pak. E, class procedure ya? Nice. Yes, A. Pinter, Bapak Ibu. Bapak Ibu, next number 2. Please look at the main idea of paragraph 2. Pay attention to paragraph 2. A, B, C, D. B. 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 Not A. Tahu dari mana, Bu? Kalau B. Kenapa kok bukan E, Pak? Ayo. Kalau saya lihatnya yang di paragraf 2 itu, Bu, di line terakhir, Bapak. Terakhir. Mendel, Bapak, in 1865, had observed sampai 19 itu. Kira-kira apa itu? 3 scientists found the same phenomena. Apakah 3 scientists reveal Mendel's phenomena? Yang E. Yang E. E, Bu, ya. So they found the same phenomena discovered by Mendel itu. Good, Bapak Ibu, yang E. The 3 scientists ya. Next, Bapak Ibu, bacaan yang sama. Tapi what is the moral value? Bacaannya sama, Ibu. Bacanya susahnya gini. C maybe, sir. C, No. A or C? Iya. A or B, oke. Bapak Ibu, B. oh iya. Oke. Ada yang A, B, C. Yang ada D mungkin, siapa tahu ada D. Ya benar. Kalau jawab semua benar. Ya Ibu, kita bahas dari A ya. No matter where and when True it is right. honesty. Honesty is true, Ibu. Tapi di situ kan nggak ada ya. Oh, keywordnya true ya. True, keywordnya true, Bu. So you can be truth or true. D berarti enggak ya. So something true is right to everyone across time and places.
Ada lagi yang we do not create truth, it is there and we confirm its existence. Ibu muncul kata advance ya di line terakhir, ya kan? Each man advance his own work only as a verification. Itu, Bu. Artinya apa itu, Pak? Ayo, advance apa Ibu? Advance itu terdepan gitu. Iya. Kalau Alvan dosen sampean gitu. Kalau advance itu beda sama Alvan. Diajar Pak Alvan apa Ibu? Iya. Ya, iya tuh Pak Alvan. Saya, Pak. Iya tuh. Tetangganya atau gurunya, dosennya Dosen saya. di S1 Bu? Atau di sini? Bukan ya, di PPG sini. Oh iya, Pak Alvan ya gitu itu orangnya. Banyak kadang-kadang. Dan lucu lah, dosen Indonesia itu punya karakter yang berbeda Bu. Saya sama Pak Alvan beda, jelas jauh. Oke Bu, and then verification. Verification adalah pembuktian ya dari kata verify tadi. So, the answer is B, Bapak Ibu. Something true is right to everyone across time, Bapak Ibu. And time and places. Jadi dari manapun, itu setelah 35 tahun ya. 35 tahun muncul, tetap aja. That's the truth. Jadi kebenaran itu selalu ya dari manapun, dari kapanpun ya tetap benar. Makanya itu sepintar-pintarnya itu melompat pasti akan tentu juga ya. Sepintar-pintarnya Sambu bikin acara ya ketahuan juga gitu. Gitulah. Bapak next adalah number 4. Instructional objective should link to. Wah, kira-kira mana Bu? Is predetermine a basic competence for Dia Bapak Ibu ya. Iya. Ya, kalau Bapak Ibu pedagoginya seperti ini, insya Allah masih bisa lah ya. Tapi kalau Pancasila pakai ini, geblak. Saya juga geblak juga kalau Pancasilanya pakai ini. Misalkan kemarin itu ya, Samapta, mau di Samapta in English, I don't know. Seperti itu. Jadi kalau pakai ini kan masih bisa masuk akal. That's true Bapak Ibu. Number 4 is D. Should be determine basic competencies and indicators. Next Bapak Ibu, number 4. Excellent. Not fair, not poor. Ya, pinter. What is excellent? Tahu lah Bapak Ibu ya. Maksud saya harus ngasih excellent. Excellent itu nilainya A. Kalau poor ya D atau E. Fair C, good B. Good, excellent. Nah, Bapak Ibu. Which of the following is text? Mana yang teks Bapak Ibu? Nomor 6. Caution. Caution. Kenapa Bu? Karena ada This words. thank you. There are some words. There are some words. Lagi paling gampang itu Bapak Ibu ya, ada teksnya. Ya sudah itu teks kalau gambar tangan gini kan. What is the meaning of this one? Hasa apa? Tos apa gimana? Enggak tahu juga. Ya. Wah, kayak gitu semua cocok, Pak. Enak Pak ya? Kayak gitu semua cocok. Ya, Bu, nomor 7. Okay, what do you do? If you ini Teaching the instruction. ya. B, C, D. Okay. Bapak Ibu, if your student doesn't understand about what to do in the spoken task, repeat the instruction. Ya kan? Nek saya gak ngerti ya, repeat lagi Bu. Kalau saya gak ngerti aja, biasanya saya langsung mentok using local language Bu. Kalau saya ya, jujur ya. Di kelas saya, ya. Kalau if I try around 3 times Bapak Ibu, kalau masih nggak ngeh aja, langsung bahasa Jawa Bu muncul. Nggak bahasa Indonesia, bahasa Jawa kadang-kadang. Ini loh, lah masuk nggak ngerti kan? Yang non Jawa bingung Bu. Orang Kalimantan tuh bingung ngelomong gitu ya. Tapi gimana lagi kadang-kadang muncul itu. That's the natural. Bapak Ibu, number 8 and also number 9. Keeping descriptive a person missing adjective. Okay. The teacher will assess it. B. Okay. Descriptive text ya. So you have to give a descriptive text of a person. Ya kan? Tadi muncul itu yang paling gampang adalah yang B. Thank you Bu. Number 9. Yuk. B or C. B or C. What is the difference Bapak Ibu? C ya, siya. Person. Kan indikator ya. What is the indicator Bapak Ibu?
The student. Assess the student's knowledge. Oke, apa? C. C or D or B? Confusing. Ayo, siapa B? B, Bu. Jadi B itu cuma the student-nya itu ditaruh di bawah, Bu. Students are able to fill in the blank ya. GPP ya, sorry. Kayak by given a descriptive text. So directly ini ya problemnya aja ya. Ya. Jadi indikatornya di B, Bapak Ibu. Oke, next number 9 Bapak Ibu. D, must not. D, must not. Mas, Kenapa kok bukan should not? Ya jelas lah. Must not itu. Ya, Pak. Ya kalau sudah. Should ya. Kamu seharusnya merokok. Kamu seharusnya tidak merokok ya, berarti boleh merokok dong. Ya, must not, Bu. Kamu nggak boleh menikah lagi ya, seperti itu kan mas ya. Kalau bapak-bapak ya, you should not mas, tapi berarti boleh ya. Ini biasanya sukanya Pak itu, Pak Miftahul suka ini. Mas, you should not married again. Oh, berarti boleh. Ya, kalau you must not, aduh Kak oleh. larang tapi tidak kuat ya Pak. Pakai should Pak ya, bener. Ya seharusnya Pak, jadi kan boleh nggak harus ya. Ya janganlah. Biar kita gitu Bu, kalau dicoba di sini Bu, cowok-cowok itu. Oke, Ibu number 10. What should Work a in teacher pairs. do? Cukup. Work in pairs, yes. So Work in English. pairs. Ya Bu, yakin? Ya. Jadi cope with Bapak Ibu ya. Tahu kalimat Hey. cope with ya? Cukup itu adalah mengatasi Bapak Ibu. Incorporate muncul juga itu artinya memasuki, terus ada kata oke dasar. Oke, jawabannya adalah yang Bapak Ibu ya. Ini ya, engaging the learners to work in pairs. Saya suka pakai ini juga Bapak Ibu karena mahasiswa saya banyak, 120 orang. Yeah, heterogen. Jadi kalau pakai pairs itu malah saya kemarin pakai grup Bu, orang 4. Nah, kalau 120 Bu, kalau di pair kan ada 60 bacaan Bu, 60 teks Bu. Yes. Wah, daripada saya baca banyak-banyak ya, saya bagi 4. Jadi 120 saya punya bacaan 30 Bu. Saya bikin modulnya itu. Oke anak-anak, ini bikin in pair ya, not in pair, in a group. Consists of 3 or 4. Oh iya Pak, kalau pakai 2 Bu, masih terlalu banyak bagi kita. 60 itu Bu, 60 apa modul yang harus kita cek nanti. Jadi biar nggak capek-capek, ya gitulah. Tapi kalau di sekolah kan cuma 40 ya, 30, 40 maksimal, so you can choose pair, paling aman. Next Bapak Ibu, number 11, itu ada bacaan lagi. Technology. So you have to read again, you have to know Pokemon Go. Saya penghuni terakhir di kampus. Ya, Bu. Pilih. Dipilih. A, B, C, D. Bingung nggak, Bu? A. D, how about D? D. Technology and schooling. You have learning environment, Bapak Ibu, to be made described in the passage is advanced in depth. Apakah students use technology? Yes. Apakah dia tadi bahwa teknologi becomes the Which core on internet which ya? based learning experience. Ya. Jadi itu muncul di itu Bu ya. Di line pertama. Y. And then ini Bu. Iya. Iya kan? Incorporate digital tools in classroom. Jadi siapanya masuk akal adalah yang aku jadi yang B bukan ya? Nggak ada ekspornya ya? Yang C eksperimen. Apakah itu muncul Ibu? Enggak ya? Tinggal E sama D Ibu.
D aja deh. D aja ya. Kenapa kan D panjang? Ini paling aman nanti. Udah. Ari Iya. penebak, Pak. Teknologi Iya. intinya ya, teknologi sebagai intinya sebagai Ya, belajar mereka. benar. Jadi jawabannya yang D ya Ibu ya. D. To learn. Jadi kadang-kadang kita ada teman-teman kemarin ada yang Bapak Ibu itu jelasin how to teach English in through game. Jadi game online itu bisa jadi belajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Masih yang sama Bapak Ibu, tinggal what is the topic. No. Duduk sana. Jadi masih pakai itu, pakai apa? Yang ada Pokemonnya. Situ. Soalnya topiknya Pokemon. Iya Pokemon. Ya namanya ini Bu. Di UP tahun berapa ini? Tahun kemarin kalau nggak salah. Bukan UP, tes pedagogik. ABCD Bapak Ibu. Topiknya adalah yang D. Yakin Ade? Bukan yang C? Bukan yang D. Iya. Kalau saya lihatnya Ibu, Saya lihatnya Topiknya- Pokemon. Pokemon. Yang D Bu. Improve the communication skill Bu. Apakah dia muncul di situ Bu? Di communication di paragraf 2 ya? Not only using Bu, tapi technology to consume information. Jadi D kayaknya enggak Bu. Kalau saya cenderungnya ke Apa? C Bapak Ibu. Seperti yang diumumkan tadi ngomongnya, so developing digital media, ya kan? Medianya itu bisa Pokemon dan teman-temannya itu to build students communication skill. Itu yang masuk akal Bu. Karena games ataupun media itu selalu develop. Itu Iya. menurut saya. Dan jawabannya Spesifiknya adalah C. Pokemon cuma anunya digital media gitu. Benar. Bapak Ibu number 13. Oke sama 14 deh, CTL. CTL apa CLT ya? Oh ya, CTL sama CLT nanti beda. Contextual teacher learning. Oke Ibu, a teacher challenge the student to describe life of a bee. Hotspot, YouTube. C? Yes, laboratory interview. Yes, YouTube. Hotspot. C. Ya. Ya kan? Hotspot observation on the spot, then YouTube and laboratory interview. Good, pinter. C. Bukan terakhir 14 Bapak Ibu. CTL or CLT. Ada pemane lagi ya. Ya, CTL contextual teaching learning, CLT is communication language teaching method. Authentic 14. CTL. Have you scroll down, sir? Ini Bu. Is that my Oke, saya besarin deh. CTL is stronger. Ya Bu, habis ini ada di situ. D, how about D? D. CTL is stronger. Ya, di Bu ya, di sini Bu, muncul di sini di line kedua. Ini ya. Line kedua, CTL is stronger dan You have to paraphrase apa? Bu? Apa? Oh ya tadi. Oke, I am the last penghuni terakhir Bu. Biasa sudah. Saya tinggal di Unisma ini sudah biasa. Sampai jam 10 kadang-kadang. Ya Ibu, that's the truth, that's the fact that the answer is for learning main D, ya? object of active assessment. So Oke, sekarang 15 B. Ibu. 15 B. Eh, Yakin? 15 B. Oke, 15 B ya. Assessment for The main yes, objective for of assessment learning. is to identify student progress learning. Benar ya? Jadi kita harus tahu progresnya how by assessment. Excuse me, Pak. Excuse me, Pak. So, how about the answer for number 14? 14 is a D, Bu. From Excuse this me? one. D. D. this one. Delta. Ya, Delta. Thank you. Ini Bu. Dari Thank sini you. Bu. Yuk, ya mostly welcome. Bapak Ibu, ini adalah how to assess KKM. Bapak Ibu berapa? Ayo hitung-hitungan yuk, hitung-hitungan. Saya ngitung. Ibu Liana nanti dikirim ke saya ya. Juni. Ya, saya kirim Pak, Intake-nya dihitung dibagi. Intik dihitung Bu. 73 D. 73 ya? 73. Ya. Padahal harus 75. Harusnya 75. Dulu KKM di kampus sekolah saya 77,5 Bu.
nggak tahu gimana ngitungnya. Intiknya kayak ini gede. Ya kan? Complexity. Bapak Ibu, next adalah number 17. Bacaan lagi ya Bapak Ibu. Baca lagi. Di paragraf 2 insya Allah munculnya authentic assessment. Apa? Develop real life. C ya. Yakin Bu? Di sini ya. Ada kata real life juga. Yes. Ya yang ini. Ya. Ini lu. Life, Lah. life, ya. Real life. Oke, Bu, this the C. answer C. Thank you. Same text apa Ibu? What is day? What is day? Students. Ayo, dong. Day yang di awal Bapak Ibu. Ini loh. Procedures. Prosedur. Oke. Jadi yang pakai S kan lihatnya di sini ya Bapak ya. Jadi kalimat sebelumnya ya. Yang karena day jamak, pakai S ini. Ya banyak pakai S Bu. Testing juga pakai S tapi nggak ada S-nya belakangnya. Oke, prosedur, thanks. Bapak lanjut 19 sama 20. Buat the basic support sama level of proficiency. Nancy's book about important writing. It's been avoid confusion. D. D. Teaching style of. D. The teaching style of my teacher. Jadi Bapak Ibu punya stylenya sendiri. If your student love your style, they will remember you. Tapi kalau enggak ya diingat juga. Guru itu cuma 2 yang diingat. Guru yang paling baik sama yang paling buruk. Tengah-tengah enggak ada Bu. Jadi tentukan pilihannya mau yang jadi baik apa yang jadi buruk gitu aja sudah. Lagi ya Ibu yang di bukan terakhir nomor 20 Ibu. Ke Sama di teksnya. profesional berarti ke advance C. ya Pak? Advance ya. Profession. Tahu dari mana Pak? Tahu dari line keberapa? Professionally competent. Conversation. Oke. Jadi jawabannya yang advance ya. Lebih atas ya. Level paling top. Iya. Oke, next. 21 apa Ibu? Ngitung lagi. Adik, cepet pintu. D. Yakin Pak? 80% loh Pak. Ya, I think D. 4. Tahu dari mana Pak? 80. 4 tambah 80% dari 5. 80% dari 7, 80% dari 3. iya. Kok saya ngitungnya C ya Pak? Semuanya 80. Iya. Tapi yang berhubungan dengan what is it? Which one of the following indicates student mastery in reading, Pak? Five questions about the topic identification. 7 questions about specific information. Yeah. 3 questions on inference. Ya, kan bisa diganti-ganti itu Pak. Misalnya ada 1 correct answers of the topic identification, 9 and 1 inference. Asalkan harusnya 15. Si Pak, si. Ya, kenapa kok 4 yang salah? Karena 4 tambah 6 masih 10 Pak. 10. Tambah 1 11. Oh, Iya ya? jadi harus totalnya 12. C. Totalnya berapa Pak? Si. 12. Si. 20. Si Pak, si. 12. 12 apa 20 Pak? Arah. Oh, Ini tuh 2 tambah 6. Iya Pak, 12 bagi 15 ya?
Iya, Bu ya. Jadinya 3/4. 12 bagi 15 kan 80 nggih. Ya, betul. Iya. Si. Si, Pak. Ya, 3 tambah 7 tambah 2. Ya, 12. Itu, Pak. Si. Oh, bener hitunganku ya. Wah, aku takut ini. Karena nggak bisa ngitung saya. Bener, Pak. Makanya itu saya masuk bahasa Inggris, Pak. Alasan masuk bahasa Inggris karena tidak bisa hitung-hitungan. Oke, next, Bapak Ibu. 22. We will finish until 25. Nanti ini saya kasihkan ke Bapak Ibu. Next, Bapak Ibu. Please read. Kontroversis. Ini tag ini pernah ada Pernah, Bu? di Ununia ini. Gimana, Bu? Pokoknya di mana, Kontroversi. Bu? Saya Pak Sony, Iya, gimana Bu taunya? soal Uni ini pernah ada yang discussion tag PR. Oh, oke, good. Alhamdulillah kan masih ingat. Mama, aku bisa. Iya, boleh nak, boleh. Iya, ini zaman keluar berulang kali discussion Iya. tag. Waktu itu discussion tag tidak di sastra. Oke, good. Ayo, apa? This mainly deals with several endless ya. Endless. Jadi endless. Over. Kontroversi over rules of homework. Ya, banyak yang suka ngasih PR, ada yang nggak suka, ada yang punya benefitnya, ada yang tidak punya. Tapi tergantung kita, Bapak Ibu. Plus and minuses of homework. Ya. Jadi kalau saya nggak suka ngasih PR, Bapak Ibu, karena PR itu beban buat anak-anak dan juga saya. Jadi Pak Sony cocok full day. Nggak suka, Bu. Nggak suka saya ngasih PR, Bu. Mending dibahas minggu depan, Bu. Di 15 menit pertama. Kayak gitu sih saya. Bapak Ibu, next number 23. To which one of the following aspect is not considered? Minimum passing grade. Apa, Bu? Ini tidak ada di B maybe. passing grade. B. School culture. C. About qualification. C. Apa, Bu? School culture. School culture or qualification of teachers. School culture. Qualification of teacher. Bapak Ibu, KKM itu Oh, apa iya, aja? Ayo. Si. Kompleksitas ya. Kayak Intake Siswa, student. Intake ya. fasilitas, Ya. terus Dan kompleksitas. Gurunya ya. Ini tidak ada ya. Ini tidak ada. Qualification of teacher nggak ada. Kalau ada B, gimana, Bu? Ya susah, Bu ya. Di Jepang ada, Pak. KPI semua nanti Pak. Di Jepang itu ada, Bu. Jadi di tes Asian test namanya, Bu. Semacam TOEFL gitu ya. Semacam TOEFL, Bu. Jadi nanti 5 tahun setelah ngajar dia dites. Kalau memenuhi syarat passing grade-nya minimum itu dia lanjut. Kalau enggak dikasih lagi setahun atau 2 tahun belajar. Setelah itu kalau enggak lulus berarti dia dilepas, Bu. Enggak jadi guru. Walaupun PNS ya. Kalau di Indonesia kan PNS kan forever ya. Kalau di Jepang PNS bisa dilepas, Bu. Bisa dipecat dari PNS gara-gara is not qualified. Sejahat itu, Bu. Bukan jahat sih ya, memang that's the rules ya. Kalau nggak memenuhi syarat ya gimana lagi. Jadi TU ya nggak mungkin ya. Ya, Bu. Consider to analyze text structure. Language feature, identify, formulate question, starting point student. D maybe. D, ada lagi, Pak? Bapak Ibu ada identify the social function ya of explanation. Hanya mungkin ya bertanya terus Ya. Ini kayaknya discovery ya. Ya mungkin rasa ingin tahunya apa ya? Iya. Kalau saya lihat dari Bu yang di merah itu, Bu ya, to analyze itu, Bu, saya lihatnya di to identify the social function itu of explanation text relevant to its contextual used. Itu menurut saya discovery learning, Pak. So, if it is a discovery, it means that the answer is A. formulating equations. Ya kan, starting point-nya itu. Terus muridnya disuruh think over, plan, how about the procedure text, atau text step-nya seperti apa, to answer the question, after that analyze. And then make a conclusion, analyze the data. Ya, itu, present the result. Thank you. Iya, Ibu. 25. Oke. Kira-kira apa, Bu?
Compose ya. Compose. B. Write a composition. Compose. Write a composition. Yes. Compose and News tuh, Bu. Eco-friendly school. D. Itu salah tulisnya. Compose an individual news report. Ini Pak, di sini ya. D. Delta. Delta. Delta, ada yang delta. Of news. Ya, write a piece of a news. Right. Apa Right. composition? Jadi siapa ya? G. D. Compose an individual news report. Ini Pak, muncul di sini. News and news report. Ayo, Bu, lanjut ya. Oh, ini terakhir aja dah, 26. Ayo, hajar 26. Kalau dituliskan masih 23 slide, Pak. Santai aja. Di PR aja nanti, We Pak, have Ibu. James is type student physical. Oh, berarti aktif gini ya. Physical movement to learn. Berarti Simulating situational episode. Simulating situational episodes. Delta lagi, Ibu. Delta. After ini Ibu ya. You have to see this simulating. one. Physical movement, ya kan? So simulating situational episodes. Pinter, Ibu. Suka deh, Ibu. Oh, bacaan lagi Bu, motor. Ada deh terakhir. Sampai halaman 30 ya, nomor 30 yuk. Ayo baca lagi. Yuk. Panjang ini. Share mobile phone smart feature berarti Game, musik. game music taxi Itu ya. smart Itu- feature ABC D. C C. smart Bapak feature Ibu, mobile phone. lihat di line ke 1, 2, 3, 4. B ya? 4 ya. Jadi ini Bu, notice ini Bu. Ini ya. Oke. Yes, sir. Jadi game, internet, C. or music ya. Oke, text. Thank you. C. Next Bapak Ibu. Most student in the class. Video Video. beauty our country. Poetry. Passage. No, video. A. B. Video show. Of observing video ya. Ada yang Ibu. Ayo. B. Bu, ada A, picture A, listen. A. Beauty of our Acting country. out in Beauty of our country. activities. Acting activities Bu. Beauty Pakai apa, Bu? of our A, Pak. country. Ada Kinesthetic. Landmark, icon, landmark ya mungkin. Oke. Observing video. Jadi kalau jawabannya E, ada providing a poetry Bapak Ibu, sama reciting the poetry. Kalau yang B itu ada observing the video shows, writing poetry juga masuk di situ, class performance Bapak Ibu. Acting masuk ke? A. B. B Pak. Ya. Jadi observing the videos, writing a poetry, terus class performance on the poetry. Jadi dia perform dia. Kelas performance. Ya. Boleh. Jadi kan ada yang di kelas, di depan kelas. Ya Ibu, 29 sampai 30 deh. Terakhir sebelum maghrib. Ada kata persistently ya Ibu. Then did any former dean. Nah, dari itu kan gampang tuh. B. B. Sudah muncul itu. Ringan banget. B, Terakhir, more than. ya. Tip, Pak. Ya, terakhir. More than, Pak. Iya. Ini ya. Muncul di sini. Ayo Bu, the last but not least. Puzzle. Flashcard, puzzle, global keycups, Puzzle. puzzle. Oke. Thank you Ibu. Saya stop sharing, nanti aku akan selesaikan. Saya kasihkan PPT-nya semuanya ke Bapak Ibu. Buat ngajar juga bisa. Kalau ngajar text type, terus ini soalnya juga akan saya berikan lagi di grup. Karena ini terakhir ketemu saya dan besok diganti oleh Bu Nuse. Nggak tahu kapan Bu Nuse, tapi setelah Bu Nuse ada Bu Duro. Masih panjang Bapak Ibu perjalanannya. Tapi insya Allah bisa, insya Allah. Semoga sukses Bapak Ibu. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Karena saya hanya manusia biasa ya.
Kan tidak ada yang salah, Pak. Ya ada yang benar. Minta maaf. Kalau yang baik dari saya diambil, yang jelek janganlah, lupakan saja. Just a memory gitu. Just a, ya intermezzo yang kita. Seperti biasa, Pak Mudin ya kelebon jin, karena terakhir ini jelas ini Pak Mudin kelebon jin. Itu Pak Idin. Tuku genteng nang Madura Bapak Ibu, wong ganteng jaluk sepuro seperti biasa. Pohon mahoni belinya di Madura, Mas Soni jaluk sepuro. Seperti itu. Karena ini sudah maghrib Bapak Ibu, akan saya silakan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Soni. Sampai ketemu lagi. Banyak Pak Soni. Miss you. Ya, Terima Bapak Ibu, kasih Pak Soni.